Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel bengkel kita, sahabat. Kali ini kita memperbaiki bor beton, sobat ya. Bor beton lagi. Ini ada beberapa bor beton, sobat. Ini merek Bosch GBH 226 profesional, sobat ya. Nah, ini kerusakannya, sobat. Kadang mati, kadang hidup, dan juga betonnya tidak berfungsi, sobat ya. Dan ini satu lagi bor Makita. Ini kodenya 2230, sobat. Oh ya, 2230, sobat ya. Ini kiri kanannya tidak berfungsi, alias kadang hidup, kadang mati, sobat ya. Dan ini satu lagi, sobat ya. Ini merek Magtech. Merek Magtech MT berapa ini, sobat ya? Ini dengan nomor seri MT871, sobat. Dimana bor Magtech ini, yang ini ya, ini kebakar. Kebakar, ini sudah dibongkar sama yang punya, sobat. Keadaan angkernya ini sudah dikeluarkan, sobat ya. Dan putarannya sangat lemah dan berbau katanya. Ini rencana mau kita bikin, sobat, yaitu menggulung angker amatur bor beton Magtech 871, sobat ya. Ada yang lain juga yang kita perbaiki, sobat, karena berhubung banyak, sobat. Kita ambil satu-satu dulu, sobat, yaitu kita ambil yang menggulung amaturnya ini, sobat ya, karena ini yang paling sulitnya, sobat ya. Dan sahabat mungkin agak kesulitan. Karena itu, sobat, kita bikin tutorialnya yang gampang dan akurat. Nah ya, sobat, kita bikin tutorialnya yang sangat gampang dan sangat akurat. Tingkat keberhasilannya, sobat, hampir 100%, sobat ya, berhasil. Sahabat yang masih pemula atau yang mau belajar ya, sobat ya, silakan sahabat tonton video ini sampai selesai, sobat. Tidak perlu lama, sobat, kita langsung lanjut, sobat ya. Oke. Kita buka kipasnya, sobat. Oke, setelah bersih seperti ini, sobat, sebelum kita menggulung ulang, kolektornya kita cek dulu apakah kolektornya ini rusak apa tidak ya. Kita pastikan kolektornya ini benar-benar mantap, sobat. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk ukurannya, sobat, kita pakai
2,5 atau X10K sobat. Lalu kita tes satu persatu. Jika nyambung seperti ini sobat, nah jika nyambung seperti ini artinya konslet itu sobat ya. Nah, jika kolektornya tidak nyambung sobat, tidak nyambung ya, nah, artinya kolektornya bagus. Kita lanjut ya. Nah, ini ada pergerakan sedikit sobat, artinya kotor gitu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, hilang sobat ya, tidak nyambung. Nah, artinya kotor yang tadi itu sobat. Nah, mantap sobat, artinya kolektornya bagus. Ini kita tes kolektor ini sobat, itu titik penentu ya. Jika kolektornya itu ada yang nyambung sedikit seperti itu tadi sobat ya, itu tandanya kolektornya ini agak konslet sobat. Nah, jika kita teruskan untuk menggulung ulang, hasilnya pasti tidak akan bagus dan banyak percikan apinya sobat. Nah, oke, selanjutnya kita gulung ulang sobat. Kita menggunakan ukuran kawat 025 ya, dengan jumlah lilitan 32 sobat. Gulungan maju, putaran mundur, ambil 12, disangkut di belakang di sebelah kiri sobat ya. Dihitung dari sebelah kanan atau dari depan. Letak centelnya tantang sobat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sobat, siring dari body besinya ini dengan kolektor itu tidak ketemu siringnya sobat, yaitu ketemu centelnya ini ya. Itu dinamakan stantang sobat. Oke, kita lanjut sobat. Oke sobat ya, pada awal mula sobat, nah kita letakkan di sebelah sini sobat. Sebenarnya sahabat meletakkan boleh di mana saja sobat ya. Jadi untuk bagusnya sobat, kita ambil balan. Ini separuh-separuh sobat ya. Sebelah kiri separuh, sebelah kanan juga separuh. Oke, selanjutnya kita lukai kawat tembaganya lebih dulu ya. Sahabat perhatikan baik-baik. Nah, lalu kita hitung dari sebelah kanan ini sobat. Karena dia setantang sobat ya, ketemu dengan apa namanya centelnya ini, langsung kita hitung satu di situ ya sobat ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Kita letakkan di sana. Oke. Setelah itu kita masukkan ke kolomnya. Kemudian kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke sahabat ya. Nah, kita kasih tanda
kita ini sedang belajar sobat ya. Jadi ada baiknya kita lebih hati-hati sobat. Nah, untuk itu kita kasih tanda supaya lebih aman terkendali sobat ya, untuk mengikuti langkah selanjutnya sobat. Oke, lanjut sobat ya. Untuk pertama ini sobat, kita bikin 3 centel ya sobat ya, atau setengah 1 kolom. Nah, kira-kira seperti ini bentuk gambar polanya sobat. Nah, ini sobat. Ini saya mempunyai pola seperti ini sobat ya. Ini mohon maaf, ini bukan matematik ini ya. Nah, kita memakai karakter nomor 3 ini sobat. Kita perjelas sedikit sobat ya. Nah, untuk pertama di sebelah kiri ya, kita letakkan kita gulung itu 3 centel atau setengah 1 kolom sobat. Nah, ingat-ingat ya, setengah 1 kolom atau 3 centel. Nah, oke, kita lanjut saja sobat. Nah, oke, ini jumlahnya 32 sobat ya. Oke, kita lanjut saja. 2 3 4 5 27 28 29 30 31 32. Oke. Oke sobat ya, 32. Nah, selanjutnya seperti ini sobat. Nah, ini kawat yang letakkan pertama ya, kita letakkan di sebelahnya sobat ya, di sebelah centel yang kita letakkan pertama. Oke ya. Nah, ini langsung kita lukai sobat, atau kita klik. Nah, selanjutnya kita letakkan di tempat tadi sobat. Nah, oke. Nah, kita letakkan lagi ke tempat awal, tapi posisinya kita geser sedikit sobat ya, karena kita ambil setengah, itu yang dinamakan setengah sobat. Kemudian kita isi untuk yang sebelahnya ini 1 kolom atau 2 kali 32 sobat ya, atau 2 centel isi di dalamnya ini sobat. Oke, selanjutnya ini kita gulung sobat, 2 kali. Nah, ini 2 kali kita isi ya, 2 kali atau 2 centel sobat. 1 Oke sobat ya. Nah, ini sobat ya, bentuknya setengah 1 kolom atau 3 centel sobat. Seperti ini bentuknya sobat. Nah ya, selanjutnya kita ke atas sobat ya. Nah, kita letak sangkutkan lebih dulu, kemudian kita letakkan ke atas ya, seperti ini sobat. Nah, kita klik dulu ya. Klik tadi sobat, kita sangkutkan,
Kemudian kita pindah sobat ya, kita tiru atau contoh model yang awal ya sobat, model pertama sobat. Nah, kemudian sobat kita hitung lagi di sini sobat. Nah, ini sobat ya. Awalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita hitung, kita masukkan ke sana sobat. Ya, tentunya setelah kita klik sobat ya. Kemudian kita gulungkan sebanyak 2,5 kolom sobat. Nah, sesuai dengan karakter. Nah, setelah setengah 1 kolom kita bikin, kita pindah ke sebelahnya yaitu setengah 2 kolom. Oke, ini sekarang sobat ya. Nah, setelah setengah 1 kolom, kita pindah ke setengah 2 kolom. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira sahabat sudah mulai paham ya. Nah, kita lanjut sobat. Nah, ini kita gulung ya sobat ya, sebanyak setengah 2 kolom. Nah, oke, atau 5 centel sobat. Ini langsung aja sobat, kita percepat sedikit biar tidak kebanyakan waktunya sobat ya. Oke, kita lanjut. 1 2 3 Setelah kita bikin setengah 2 kolom sobat ya, sesuai dengan karakter, kita lanjut ke sebelah kiri lagi sobat. Kita buat 3 kolom sobat ya. Nah, ini sobat perhatikan, setengah 2 kolom, setengah 2 kolom. Nah, kita lanjut ke sebelah kiri ini sobat. Nah, kita pasang, kita bikin di sini 3 kolom sobat. 1 2 3. Berakhirnya di sini sobat ya, di ujung. Nah, oke. Kita lanjut sobat ya. Nah, untuk yang tahap kedua ini sobat, tahap yang kedua ini kita mengikuti yang ada sobat. Ini kita percepat aja sobat, seperti biasa. Kita isi 6 centel ya sobat ya. Satu, dua, tiga, oke sobat ya. Setelah kita gulung sebanyak 3 centel sesuai dengan karakter sobat ya. Nah, di sini kita tadi 3 kolom kita isi di sebelah kiri ya. Kita lanjut ke sebelah kanan nih sobat. Kita isi 3 kolom juga. Seperti ini sobat ya. Nah, setelah kita isi 3 kolom, itu jumlahnya jadinya 4 kolom setengah atau setengah 4 kolom sobat. Nah, kita lanjut ke atas lagi sobat ya. Lanjut ke atas, kemudian kita timpa yang di sebelah kanan sobat, yaitu 2 kolom ya. Kita isi 3 kolom juga sobat, atau 6 centel juga ya. Kemudian kita klik.
Oke, kita isi 3 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke sahabatnya, setelah kita bikin 3 kolom untuk di sebelah kanan nih sahabatnya, jadi jumlahnya setengah 5 kolom sobat, setengah 5 kolom dan bersisa 1 kolom sobat ya. Nah, sesuai dari karakter sobat, karena ini sudah hampir penuh, jadi tidak begitu kelihatan sobat ya. Nah, ini, nah kita bisa berpedoman di pola ini sobat, atau di rumus ini, atau di karakter ini ya. Nah, setelah kita isi 3 kolom sobat, kita pindah lagi, kita isi setengah 1 kolom setengah, dan kemudian di sebelah kanan itu setengah kolom sobat ya. Nah, untuk yang terakhir ini sobat, ini kita drop aja sobat, langsung kita habiskan saja ya, karena tidak begitu nampak lagi ya, dan tidak begitu jelas sobat, karena header sudah hampir penuh. Nah, jadi kalau kita perlihatkan, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk selanjutnya sobat, ini langsung kita drop habis saja sobat ya. Oke, kita lanjut sobat. Letakkan ke centel yang belum, yang masih kosong sobat, yang masih setengah itu, yaitu yang di tempat yang kita kasih tanda. Oke, nah kita kiri dulu sobat ya. Oke sobat, selesai. Kita letakkan di tempat yang kita kasih tanda sobat, karena di sana tempat yang kosong sobat ya. Oke, kemudian kita lilitkan ke atas, kita putus sobat ya. Oke, selesai sobat. Selesai kita menggulung angker amatur bor beton Magtek MT817 sobat. Kita gunting ya. Oke sudah selesai. Nah, ini sudah kelihatan seperti bentuknya sobat ya, seperti untuk gulungannya sobat. Ini. Oke sahabat ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita sahabat. Kita sambung pada episode berikutnya, yaitu testimoninya sobat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.